kabarnya Esci? Luar biasa, oke. Wow, udah pada siap nih buat memuji Tuhan? Wow banget ya, udah siap banget nih kayaknya nih Kak. Ya kalau udah siap yuk kita bersatu di dalam doa. Ikutin Ayo. aku berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu hari ini. sebentar Kami mau beribadah. Berkati kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Amin. Yuk aku undang untuk bangkit berdiri. Yuk. Biar Sekarang. lebih semangat nih Kak. Coba colek dulu nih kanan kirinya. Bilang, yuk lebih semangat memuji Tuhan. Yuk, lebih semangat memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian happy ya, happy yeah. Melangkah kanan kiri dulu yuk. Happy yeah. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Gulung-gulung yuk. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi yuk. Happy yeah. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Mana nih sukacitanya? Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Hey, Tuhan Allah di tengah kita besar. Gulung-gulung yuk. Lompat yuk. Besar. Kita angkat pujian dari awal ya. Tuhan Allah di tengah kita. Siap-siap. Lebih besar. Dia senangkan dan girangkan dengan mana sukacitanya? Cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Buka yang besar ya. Sekarang ke depan, gulung-gulung. Lompat yuk. Besar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semangat memuji Tuhan Kak. Antusias. Semangat kita mau sama-sama nih semangat untuk mengejar cita-cita kita. Karena ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Kita angkat pujian yuk. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lelah belajar tiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan. Yesus penolongku. Dari awal ya. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lelah belajar tiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan. Yesus penolongku. Ku kejar yuk. Ku kejar cita-citaku. Ku tekun dalam doaku. Ku taruh harapanku pada Yesusku. Karena
penolongku. Yang percaya kalau Tuhan penolong kita, tepuk tangannya, semangat yuk. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia melekatiku dan peliharaku seumur hidupku. Kita katakan dari awal. Kasih akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu
Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Terima kasih karena kami telah telah memuji Tuhan. memuji Tuhan. Tiba saatnya Tiba saatnya kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan kebenaran kebenaran firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kiranya firman Tuhan firman Tuhan terus bertumbuh terus bertumbuh dalam hati kami. dalam hati kami. Kami siap Kami mendengarkan siap mendengarkan hanya di dalam hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa Kami berdoa dan percaya. percaya. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Keren banget tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Boleh tepuk tangan dong buat adik-adik yang hebat. Nah adik-adik, hari ini Kak Anita mau bawain cerita Alkitab tentang Bapak Paulus. Pasti pernah dengar kan tentang Bapak Paulus? Nah adik-adik tahu kan juga ya, waktu itu Bapak Paulus memuji Tuhan, Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan dan mengajak semua orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata banyak orang-orang yang gak suka dengan Bapak Paulus. Banyak orang-orang yang membenci Bapak Paulus karena Bapak Paulus melakukan kebenaran. Bapak Paulus ajak orang-orang untuk beribadah, untuk baca Alkitab dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang tidak suka dengan Bapak Paulus, mereka bilang, jangan percaya sama Paulus. Masa Yesus itu Tuhan? Yesus itu bukan Tuhan, jangan percaya. Wah, dia menyuruh orang-orang untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan cuma itu loh adik-adik. Ternyata Bapak Paulus juga dipenjara supaya Bapak Paulus tidak bisa cerita tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Dan ternyata adik-adik bukan cuma sampai di situ loh apa yang Bapak Paulus alami. Karena saat ini Kak Anita mau bawakan sebuah rahasia. Rahasia apa tuh? Jadi adik-adik waktu Bapak Paulus di dalam penjara ada komplotan. Komplotan apa ya Kak? Orang-orang yang sedang berkumpul. Tapi mereka berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang menyeramkan. Apa itu? Jadi dia ngomong begini adik-adik. Karena di situ banyak orang yang berkumpul, dia berkata seperti ini. Pokoknya ya, aku berjanji pada diriku. Paulus harus mati. Dia tidak boleh keluar dari penjara dengan selamat. Wah, serem banget ya adik-adik. Dan yang lain itu bukan membuat yang bicara itu berhenti. Tapi justru dia nambahin. Betul, aku setuju. Kita harus membunuh Bapak Paulus. Dia tidak boleh ada di sini. Dia tidak boleh membuat orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Kita harus membunuh Bapak Paulus. Ya ampun adik-adik. Bapak Paulus sudah di dalam penjara. Mereka semua udah membenci Bapak Paulus. Tapi Bapak Paulus tetap pengen dibunuh. Sedih adik-adik. Bapak Paulus sudah berusaha melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sampai di penjara. Bahkan orang-orang jadi benci sama dia dan mau membunuh dia. Tapi adik-adik, waktu mereka sedang ngumpul dan berbicara mau membunuh Bapak Paulus, tiba-tiba ada anak kecil yang gak sengaja mendengar. Siapa itu? Mereka mau bunuh Paulus. Kenapa Paulus mau dibunuh? Wah, anak kecil itu kaget loh adik-adik. Karena dia mengasihi Bapak Paulus. Dan dia tahu Bapak Paulus itu baik. Dan anak kecil itu kaget sekali. Dia bingung, gimana ini? Banyak orang-orang yang mau membunuh Bapak Paulus. Bahkan dia juga dengar adik-adik. Ada orang yang berbicara seperti ini. Bagaimana ya kalau misalnya waktu Bapak Paulus keluar sebentar dari penjara mau pergi nih ke pengadilan. Kita langsung siap-siap.
Kita tangkap Bapak Paulus, langsung kita bunuh, kita hajar dia. Anak kecil itu kaget sekali. Dan karena dia mengasihi Bapak Paulus, dia berusaha untuk ketemu sama Bapak Paulus. Tapi tahu nggak adik-adik, waktu itu tidak semua orang bisa datang ke dalam penjara. Dia ketemu sama pimpinan penjara. Dia bilang, tolong aku mau ketemu nih sama Bapak Paulus. Ada hal yang harus aku sampaikan. Aku mau ngomong sesuatu. Coba saya pikir-pikir dulu ya. Boleh nggak ya kamu ketemu sama Bapak Paulus? Dan akhirnya pimpinan penjara itu membolehkan anak itu untuk ketemu sama Paulus. Dan adik-adik tahu anak itu langsung buru-buru ketemu sama Bapak Paulus. Dia cerita langsung, Bapak Paulus, tahu nggak kalau kamu besok nih keluar sebentar dari penjara, kamu pergi ke pengadilan, orang-orang banyak udah siap-siap mau tangkap kamu. Dia sambil nangis dan dia bercerita, Bapak Paulus kamu harus hati-hati karena banyak orang-orang yang mau membunuh kamu, menangkap kamu. Dan Bapak Paulus kaget adik-adik. Dan karena keberanian anak tersebut, karena anak tersebut memberikan informasi tersebut, akhirnya Bapak Paulus berjaga-jaga. Dan adik-adik tahu, Bapak Paulus tidak jadi ditangkap dan tidak jadi dibunuh oleh komplotan orang-orang yang tidak suka dengan Bapak Paulus. Wah, keren ya adik-adik. Waktu kita melakukan kebenaran, kita jadi anak yang baik, kita melakukan firman Tuhan, kadang banyak orang-orang yang tidak suka. Orang-orang membenci kita, atau mungkin mereka memusuhi kita. Tapi tenang adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan setia menolong kita. Seperti Tuhan Yesus menolong Bapak Paulus melalui anak kecil tadi. Jadi kita nggak perlu takut ya adik-adik. Tetap lakukan firman Tuhan. Tetap ceritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Kalau ada teman kita yang nyontek, gimana dong kak? Ayo langsung kasih tahu anak tersebut supaya tidak menyontek. Waktu teman kita ngajak kita untuk berbohong, ayo adik-adik bilang sama-sama, tidak, saya tidak mau berbohong karena saya anak Tuhan Yesus. Siap melakukan kebenaran ya adik-adik? Yuk kita mau berdoa. Ikutin Kanita ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau selalu menjadi anak yang ikut apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang mau baca ayat Alkitabnya ya. Yuk sama-sama ikutin Kanita dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sekali lagi ya, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sama-sama diingat ya adik-adik. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Wah, firman Tuhannya dan kreativitasnya bagus banget ya Kak Dewi. Bener, bagus banget. Wow. Nah, sekarang nih adik-adik kita mau mendengarkan pengumuman. Yang pertama apa nih Kak? Ada ibadah SC jam 4 sore. Secara online dan secara onsite Onsite di di Ruko. Ruko. Oke, kembali lagi kita di Ruko Blok G nomor 7A. Nah, kemudian hari Minggunya jam 9 pagi ada ibadah apa nih Kak? Ibadah Kids Community jam Betul. 9 pagi. Wah, jangan lupa nih, ini kan sudah onsite, udah bisa tatap muka, ajak temennya, keluarganya atau saudara-saudaranya yang banyak, oke? Oke, sepertinya itu aja ya Kak? Iya Kak Dewi. Benar, yuk kita mau bersatu dalam doa karena kita telah selesai ibadah. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya.
Ikutin Kak Clara berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih Atas hari ini. atas hari ini. Kami sudah selesai beribadah. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan menolong kami. Berkati juga aktivitas selanjutnya. Terima Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Bye. Tuhan Yesus memberkati.